Kesedihan Pipik Diah Irawati, istri mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, mengundang keprihatinan sahabat almarhum UJ, yaitu Gugun Gondrong dan Iwel Sastra. Bentuk keprihatinan itu mereka coba ungkapkan dengan mendatangi rumah almarhum UJ. Gugun yang masih dalam tahap penyembuhan akibat penyakit kanker otak yang dideritanya, ingin memberi dukungan moral pada Pipik. Telah menjadi rahasia umum jika Gugun dan Iwel adalah dua orang yang memiliki peran penting dalam pertemuan Pipik dengan almarhum UJ, menjadi orang yang mengenalkan Pipik kepada almarhum UJ. Namun tak disangka, Pipik menolak ditemui Gugun dan Iwel. Ada apakah ini? Yang pasti Gugun pengen sekali bertemu langsung dengan Pipik. Makanya kita cari hari yang nggak terlalu rame gitu ya, bisa ketemu langsung, pengen ngobrol juga Gugun, saya juga begitu. Terus tadi juga ada titip salam dari ibunya Gugun nggak bisa hadir. Nah tapi karena memang ini dalam masa idah ya, jadi ada aturan-aturan dalam agama yang juga harus ditaati ya, tentu kami berjuang besar menerimanya. Tapi alhamdulillah tadi Gugun sempat ngeliat Pipik kan ketika masuk lagi ada pengajian, dan Pipik juga tahu Gugun dan saya datang gitu. Cuman tadi waktu sampai sempat lihat Pipiknya gitu. Tadi kita cuman belum sempat ngobrol tapi saling lihat aja. Jadi tidak bisa bertemu dulu dengan laki-laki lah ya, terutama kayak Gugun gitu. Jadi lagi cuman salam aja buat kami gitu kan, tapi ya kita tentu sangat menghargai itu ya. Waktu pertama kali Pipik ketemu dengan Jeffrey, terus terang saya nggak ada ya, waktu itu Gugun lagi pergi sama Pipik kayaknya. Nah itu di saat Jeffrey sudah menghilang ya, jarang main sama kami sebenarnya pada waktu itu. Kemudian ketemu nggak sengaja terus dikenalkan sama Gugun. Yang minta kenalan dulu siapa, Gun? Pipik apa Jeffrey-nya? Nggak ingat ya? Atau bahasa nggak ingat? Terus mereka kenalan. Nah, saya ingatnya adalah yang pertemuan keduanya, karena setelah itu mungkin nggak ada komunikasi ya, nggak tahu juga. Pertemuan kedua itu saya, Gugun, dan beberapa teman dapat undangan buka puasa di rumah Ponco Sutowo di daerah Menteng. Nah, waktu mau jalan ke sana, Jeffrey ketemu saya ajak, Jeff, ini ada undangan buka puasa, ikut yuk. Dia ikut. Nah, waktu itu Jeffrey datang sama saya, Pipik sama Gugun. Nah, ketemu lagi di situ. Terus mereka ngobrol ya. Setelah itu mungkin ada manuver dari UJ. Nah, akhirnya mereka jadian. Gak lama kok, bulan tahun 99 itu terus mereka menikah gitu. Saya dari jauh, itu kayak si Jeffrey deh, saya gitu. Itu kayak si Jeffrey gitu kan. Terus saya bilang sama Mas Gun, saya mau turun dong. Enggak, jangan gitu, nggak boleh. Kenapa? Enggak boleh gitu. Saya pengen kenal sama dia, enggak boleh. Kenapa Mas Gun nggak boleh? Akhirnya beliau juga ngelihat saya dari luar gitu. Gun, lu bawa siapa, Gun, katanya. Adek gue itu, kata, kenalin dong, jangan gitu. Itu nggak sempat ketemu, nggak sempat kenalan, cuma ngelihat dari jauh aja. Saya ada acara buka puasa sama anak-anak model di rumahnya Pak Ponco Sutowo ya. Terus di situ beliau datang sama Mas Gugun juga, tapi kondisinya maksudnya bukan gondrong lagi rambutnya udah potong pendek gitu. Terus di situ kamu Jeffrey ya, saya bilang gitu. Iya, terus udah tukar-tukar nomor handphone. Biasalah kayak anak-anak remaja jalan. Kedatangan Gugun dan Iwel ke rumah sahabatnya itu adalah kali pertamanya sejak almarhum UJ berpulang ke rahmatullah pada 26 April lalu. Keengganan Pipik ini ternyata berlaku pada Gugun dan Iwel. Sejumlah tamu laki-laki yang hendak menemui dirinya pun ditolak Pipik dikarenakan berkenaan masa idah yang mesti Pipik jalani. Itu kan sampai 40 hari insya Allah ya. Jadi terus 40 hari doa gitu, 40 hari. Dan saya kan di Islam pun juga ada masa idah. Ya saya yang harus menetap di rumah gitu. Dalam Islam ada masa idah ya, Mi ya. Iya. Jadi 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari saya harus melakukan itu. Sabar aja menghadapi segala cobaan ini. Kalau dilihat dari cara bicara gitu ya, dari intonasinya lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Sudah banyak perubahan lah gitu. Tentu saya berharap ya kehidupan harus tetap berjalan, dan kesedihan itu sudah menjadi manusiawi bagi manusia, tapi kita tidak larut dalam kesedihan.
saya tahulah, memahamilah perasaan Pipik. Jangankan Pipik yang setiap hari sebagai istrinya ataupun anak-anaknya almarhum, saya sebagai sahabatnya yang belakangan juga jarang ketemu, begitu almarhum meninggal merasa sangat kehilangan. Keengganan Pipik ini ternyata dibenarkan oleh kakak ipar Pipik, Ustadz Aswan. Kakak kandung almarhum UJ ini menyatakan jika kondisi Pipik dalam keadaan yang tidak stabil. Kelelahan yang dimulai mendera Pipik membuat perutnya sakit, sehingga membuat kesehatannya menurun. Jadi mungkin karena kecapean ya, keletihan beliau, dan alhamdulillah sakit perut juga katanya. Memang kondisi seperti ini hal yang wajar ya, dikarenakan di samping beliau kehilangan, kemudian alhamdulillah mendapatkan support dari jamaah, dan mungkin juga dalam kondisi fisik yang kurang kuat, kemudian entah masuk angin atau bagaimana, hal yang biasa. Insya Allah mudah-mudahan doanya akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sahabat, Gugun dan Iwel dapat memahami apa yang dirasakan oleh Pipik. Kehilangan orang yang sangat dicintai adalah kenyataan pahit yang mesti dihadapi Pipik sepanjang hayat. Alasan inilah yang membuat Gugun dan Iwel melakukan kunjungan mendadak ke rumah sahabatnya kemarin. Lantas, adakah pesan terakhir yang diterima Iwel dari almarhum UJ? Terakhir saya ketemu dengan UJ pun kami sempatlah bicara soal Gugun, masa depan Gugun, kemudian kira-kira gimana kalau cari jodoh lagi buat Gugun gitu. Mau gue cari jodoh lagi? Mau ya. Kami berteman ketiga, dulu itu ada juga romantisme dalam persahabatan gitu loh. Romantisme itu adalah seperti, oh nanti kita begini ya, wah adalah impian-impian pada waktu itu bertiga yang kadang-kadang lucu juga kalau diingat gitu. Terus ya saya berharap tentu Pipik harus tetap menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan juga bisa meneruskan semangat dakwah dari UJ. Begitu juga dengan keempat anak almarhum. Ada satu hal gitu, pada waktu pertemuan terakhir itu UJ mengajak saya untuk bikin suatu program TV komedi sufi. Dia bilang, kan lu jago di komedi, nanti gua di bagian agamanya. Terus kita ajak juga Gugun. Terus saya bilang lah, Gugun bisa, Jeff, ya bisa, nanti kita atur gimananya. Sekarang coba lu pikirkan dulu konsepnya apa, kita komedi sufi. Karena dalam Islam tuh banyak juga humor-humor, lu bisa ambil dari Abu Nawas, Nasruddin Hoja, nanti kemasannya seperti apa, nanti kita bicarakan lagi. Sejak almarhum UJ tak lagi menempati rumah pribadinya di kawasan Bintaro, sejumlah sahabat, handai taulan dan masyarakat hilir mudik menyambangi kediaman Ustadz Gaul ini. Dari yang sekedar ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa hingga memberi dukungan pada keluarga almarhum. Pertimbangan inilah yang membuat rocker Gaek Ahmad Albar juga hadir di acara tahlil di hari ke-13. Assalamualaikum. Iya. Kita pernah ke Jambi ya, sama-sama. Karena dia memang bergaul dengan segala kalangan, nggak pilih-pilih. Yang jelas turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya, pasti kita merasa kehilangan seorang yang baik, bergaul tanpa pilih-pilih. UJ yang kita kenal, ya mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga kuat, tetap tegar. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Merayakan hari jadi ke-31, Gading Martin dihujani begitu banyak kejutan. Tak hanya dari rekan dan sahabat saja pemirsa, sang kekasih tercinta Gisela Anastasia pun turut hadir memberikan kejutan untuk sang kekasih kemarin pagi. Selain itu, di pertambahan umurnya, Gading Martin juga memiliki begitu banyak keinginan. Salah satunya adalah segera mengesahkan kisah cintanya dengan Gisel. Lantas seperti apa keseruan serta kemeriahan pertambahan umur Gading Martin?
Dan seperti apa pula keromantisan saat Giselle memberikan sebuah kado teristimewa untuk Gading. Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.